kata yang tidak baik, lalu kemudian kita berbuat baik dengan mendoakannya, maka itu subhanallah menunjukkan akan kebesaran jiwa, kekuatan hati. Kita boleh kan membalas dengan kejahatan yang sama? Bisa saja. Namun yang lebih utama adalah memaafkan. Karena memaafkan apalagi kalau disertai dengan perbuatan ihsan kepada dia, membalas keburukan dengan kebaikan, maka kita selamat dalam menghadapi kezaliman. Pertengkaran pun dapat dihindari. Terkadang dengan kebaikan bisa menyebabkan orang yang mengusik kita menjadi menyukai kita. Lalu, aku harus bagaimana? Sampaikan kejadian itu kepada gurunya. Tahu keburukan dengan kebaikan. Misalnya, dengan menunjukkan prestasimu di bidang apa saja. Kalau seorang yang tetaplah berteman baik dengan siapapun. Namun, jika hal ini mengganggumu, kamu boleh bercerita dengan gurumu. Allah tidak membebani hambanya di luar kemampuannya. Artinya, Allah tahu kamu dapat menyelesaikan masalah ini. Amin. Pertiwi, kamu ikut sekolah basket juga ya? Emang bisa? Kamu kan anak baru, ya enggak? Iya, anak baru jangan sok deh. Sudah siap semuanya? Sudah. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat, Allahu Akbar. Semangat pagi. Pagi, Allahu Akbar. Nah, hari ini kita akan melakukan teknik dribbling. Ada yang tahu dribbling itu apa? Tidak tahu, Pak. Nah, saya akan menerangkan. Dribbling itu adalah teknik yang digunakan dalam bola besar. Salah satunya itu bola basket. Sebelum kalian melakukan permainan itu, kalian mengelilingi lapangan sebanyak 5 putar. Oh, Bapak 5 putaran saja mah terlalu gampang. Tidak, Pak. Nah, kalian melakukan pemanasan 5 putaran dalam waktu 10 menit. Cuma kegampang, Pak. Ya, hanya perenggangan tubuh saja. Oke, sudah siap semuanya? Sudah. Oke. 1, 2, 3, mulai. Kamu capek ya? Enggak kok, aku masih kuat. Aduh, Lah, kenapa kamu terjadi seperti itu? soalnya dia larinya cepat-cepat, Pak. Tapi di putaran berikutnya saja dia sudah kelelahan. Iya, Pak, dia larinya sprint. Makanya kamu jangan takut, melewati 5 putaran saja tidak bisa, apalagi melewati Pertiwi. Nah, tadi kan saya sudah bilang kalau tadi itu lari sprint atau lari santai? Lari santai. Nah, Evan boleh ke tempat barisannya.
Siapa? Evan, kamu malu-maluin kita aja. Benar, tadi katanya mau ngalahin Pertiwi. Orang dari Sandung. Kita tutup dengan kegiatan membaca hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sebelum pulang saya ada pertanyaan. Ya, kenapa? Kapan kita dribble, Pak? Dari tadi kita cuma lari. Soal itu, mohon maaf ya, karena waktunya sudah tidak bisa. Jadi, dipindahkan hari ini. Gimana sih, Pak? Kita kan masuk FO basket buat main basket, bukan buat lari. Ya, dan aku besok langsung dribble, bukan pemain lagi. Karena pelajaran pemanasannya sudah selesai. Tiwi, sabar ya dengan kelakuan teman kita yang satu itu. Aku pikir sebaiknya kita laporkan sikapnya ke Bu Guru. Dia sudah melakukan perundungan kepada Pertiwi. Memang ciri perundungan itu apa? Dia sudah melakukan perundungan verbal. Dia memanggil Pertiwi dengan nama bapaknya, memanggil Lining dengan panggilan guru, dan tadi juga mengolok-olok Pertiwi, merendahkan kemampuan Pertiwi di depan kita. Waduh, kalau begitu kita juga ikut berundung dong. Soalnya ketika dia mengalami TV, kita diam saja. Kok bisa seperti itu? Iya, namanya perundungan pasif. Contohnya, kita diam saja terhadap perundungan yang dilakukan orang lain. Kita tidak membela Pertiwi, bahkan terkesan kita menyetujui sikap buruknya. Ya, kalau kita jadi penontonnya. Itu namanya bystander. Kita menjadi penonton perlakuan buruk terhadap Pertiwi. Padahal Pertiwi butuh pertolongan, tapi tak satupun di antara kita yang menolong. Kalau perundungan ini dibiarkan, akan terus berjalan. Ya, kita tidak mau jadi penonton dari perundungan ini. Kita tidak mau jadi bystander. Jadi, saya memilih menjadi bystander atau abstainer. Kurang kompak, bystander atau abstainer? Kurang jauh, bystander atau abstainer? Bagaimana cara menjadi abstainer? Kita bisa menjadi abstainer diantaranya dengan melakukan hal-hal seperti ini. Melakukan perlawanan ketika ada perundungan, tentu saja bila hal itu aman bagi kita. Melaporkan kepada guru atau orang tua, berempati kepada korban perundungan, menanyakan apakah kondisinya baik-baik saja, apa yang dapat kita lakukan untuk menolongnya. Tidak boleh ada perundungan di sekolah kita, baik fisik, verbal, relasi sosial, atau jenis perundungan elektronik seperti cyberbullying. Benar atau tidak, teman-teman? Benar. Untuk itu, ayo kita berikan buku. Yuk.
Tadi siang aku dipanggil ibu kepala sekolah. Dinasihatin karena aku sudah mulai aktif tadi. Tapi aku bingung. Emang benar nanti tangan dan kakiku akan bersaksi di akhirat. Daripada sibuk memikirkannya, lebih baik aku istirahat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aku di mana? Siapa kalian? Aku adalah matamu. Kau gunakan aku untuk melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maafkan aku. Maafkan aku. Diam kau. Kamu harus bertanggung jawab. Kau lebih suka mendengarkan musik, gosip, fitnah, menggunakan aku daripada mendengarkan Al-Quran. Aku adalah telinga. Maafkan aku telingaku. Aku tidak akan menggunakanmu untuk mendengarkan hal yang buruk lagi. Bohong, kamu tidak sebanyak janji. Aku adalah tanganmu. Kau sering menggunakan aku untuk mendorong temanmu dan bikin orang lain tidak nyaman. Iya kan? Maafkan aku tanganku. Aku gila. Dan kau tahu aku siapa? Aku adalah kakimu. Kaki yang kau gunakan untuk membuat temanmu tidak nyaman dan menendang temanmu. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi ini buruk. Syukurlah. Terima kasih Allah sudah memberikan kesempatan ini. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk bertobat dan sholat subuh berjamaah sekarang. Aku baru tahu kalau melihat kamu anak baru ya? Iya benar, dia anak baru, dia anak pindahan dari Yogyakarta. Perkenalkan, namanya Pertiwi. Salam kenal Pertiwi. Salam kenal juga. Pertiwi, kamu ikut ekskul panahan juga ya? Iya, aku ingin mengikuti ekskul panahan kali ini. Wah, alhamdulillah, kita punya teman baru di ekskul panahan. Selamat bergabung ya. Iya Pertiwi, selamat bergabung ya. Selamat datang di ekskul panahan. Semoga kamu nyaman di sini ya. Sepertinya aku pernah melihat kamu sebelumnya. Kamu yang ikut ekskul basket ya? Iya, betul sekali. Aku mengikuti banyak ekskul di sekolah ini. Nah, supaya kita lebih dekat, bagaimana kita berkenalan?
Namaku Nana. Kenapa? Namaku Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ekskul Panahan, di mana ini adalah olahraga yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya udah, sebelum itu ada yang ingin maju pertama? Aku. Silakan maju. Tarik, tembak. Siapa yang ingin maju selanjutnya? Saya, Pak. Silakan. Tarik, tembak. Siapa yang ingin maju selanjutnya? Saya, Pak. Silakan. Tarik. Itu namanya Pertiwi Santoso ya? Oh iya, kok namanya Santoso ya, kayak cowok Jawa banget gitu. Terlalu lagi nggak sih? Iya, Santoso. Kamu, apa yang kalian sudah lakukan? Tidak apa-apa kok Pak, maaf ya Pak. Iya, Pak. Ya sudah, silakan lanjutkan Pertiwi. Tarik, tembak. Wah, kita minta maaf Pertiwi, aku minta maaf ya Pertiwi. Iya, tidak apa-apa. Aku juga minta maaf ya, aku salah sangka. Karena aku takut dan gugup, dan aku merasa orang sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa mampu, kamu sudah mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa, dengan berani aku melangkah, dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Aku harus terus berusaha. Bila aku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya aku tak mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Aku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Aku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan berani aku melangkah, dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Aku harus terus berusaha. Bila aku gagal, itu tak mengapa. Setidaknya aku telah mencoba. Aku bisa, aku pasti bisa. Aku tak mau berputus asa. Coba terus coba sampai ku bisa. Aku pasti bisa. Silakan kalian beristirahat. Elah dia, kayaknya kita harus minta maaf sama Pertiwi deh. Kenapa? Kita terlalu berlebihan nggak sih? Dia kan anak baru. Benar, sama anak lain, kayaknya kita nggak segitunya deh. Aku merasa kita harus minta maaf sebelum semuanya terlambat. Itu Pertiwinya. Ayo kita panggil. Pertiwi, sini deh. Ada apa, Revan? Kamu di sini kan minta maaf. Kamu dapat busa ini panahan ya? Selamatnya. Tadi kamu juga dapat ujian dari pelatih. Iya, alhamdulillah aku bisa. Oh iya, aku minta maaf ya kemarin sudah menolak-nolakmu.
Iya, tidak apa-apa. Aku juga minta maaf sudah meremehkanmu. Ternyata kamu jago dalam olahraga panah. Aku juga minta maaf kepada Lili. Perbuatanku membuat kamu hati. Hati-hati, cuma aku tidak ingin menjadi pedang. Kali-kali, makasih. Tiap orang mempunyai kemampuan dan tiap orang mempunyai mimpi dan kita harus mencapai mimpi itu. Setuju? Setuju. Setiap manusia tak luput dari kesalahan. Namun, orang yang berjiwa besar yang mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Marilah kita saling meminta maaf agar tidak ada lagi sakit hati. Hmm.